Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Untuk materi kita hari ini adalah tentang cerita pendek kompetensi dasar. Yang pertama, 3.6 menelaah struktur dan kebahasaan teks cerpen yang dibaca dan didengar. 4.6 mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran berbasis TPACK dengan model Project Based Learning dan metode sugesti imajinasi, peserta didik dapat menentukan, menyusun, merangkaikan, dan menyajikan bagian orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi cerita pendek menjadi cerita pendek utuh dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya dengan mandiri, tepat, dan bertanggung jawab. Kita mulai materi struktur teks cerita pendek. Yang pertama, orientasi. Memperkenalkan setting atau latar cerita baik dalam segi waktu, tempat, maupun peristiwa. Orientasi juga dapat memperkenalkan tokoh, menata berbagai adegan, dan menjelaskan hubungan antar tokoh. Struktur yang kedua, rangkaian peristiwa, berisi berbagai masalah, peristiwa menantang, pertentangan atau kesukaran tokoh terus berkembang dan hampir mencapai puncaknya. Berisi konflik, menentukan berbagai perubahan nasib dari tokohnya. Struktur yang ketiga, komplikasi. Bagian ini menjelaskan bagaimana sebab akibat konflik yang terjadi antar tokoh, mulai membentuk, mengubah, atau memperlihatkan karakter tokoh yang sebenarnya. Bagian di mana berbagai konflik mulai muncul. Selanjutnya, resolusi. Penilaian akhir cerita mengenai sikap ataupun berbagai nasib yang dialami oleh tokoh setelah mengalami peristiwa puncak sebelumnya. Akhir dari konflik atau penyelesaiannya secara utuh. Selanjutnya, mari kita membahas tentang kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Yang pertama, menggunakan kata sifat mendeskripsikan pelaku, seperti penampilan fisik, juga kepribadian tokoh. Kedua, menggunakan kata keterangan latar waktu, tempat, dan suasana. Tiga, menggunakan kalimat langsung dan juga tidak langsung. Empat, menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi, contoh, pucuk langit, memanggang bus. Selanjutnya, bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. Adapun langkah menyusun teks cerita pendek, yang pertama, pilih dan tentukan tema cerita pendek. Pengumpulan bahan seperti data-data yang diperlukan atau informasi terkait tema yang akan diangkat. Menentukan tokoh-tokoh yang akan terlibat dalam cerita pendek. Menentukan struktur cerita pendek mulai dari orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, hingga resolusi. Menyusun dan mengembangkan teks cerita pendek berdasarkan struktur mulai dari orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, hingga resolusi. Dan terakhir adalah menyajikan teks cerita pendek yang telah disusun sesuai dengan struktur menjadi cerita pendek yang utuh dan lengkap. Sekian materi kita hari ini, sampai jumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.